Ada pengalaman nggak spiritual itu terbangun karena musik-musik yang pernah saya mendengarkan atau ciptakan? Oke, yang didengarin dulu aja ya. Iya, dengerin. Buat teman-teman yang mungkin ya masih menganggap lagu sekedar lagu, tapi enggak, lagu itu terkadang mengandung ideologi, mengandung spirit, ya kan? Iya benar. Yang itu bisa mempengaruhi psikologis kita. Iya, iya. Nah, lebih penting mana antara irama sama lirik? Nah, kan kata gini, kita tuh nggak tahu nih liriknya itu ngomongin apa, artinya apa, nggak peduli wes bodo amat. Tapi iramanya tuh enak kayak lagu-lagu Korea. Kan yang pertama dan tanya dari Hirza, dia tanya tentang ada beberapa golongan yang anggap musik itu haram. Itu gimana menurut sampean, Mas? Benar-benar kalau misalkan pengen buat karya yang bisa dinikmati semua orang, jadi kalau bisa itu kamu misalkan punya semacam emotional attachment ya, maksudnya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again, guys. Dan masih bersama dengan Mas Hafsan Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya kita udah bahas tentang reaction fenomena 7 tahun nikah 7 tahun nabung ditinggal nikah. Iya. Nah, sekarang ini beda kok, guys. Nggak bahas tentang relation lagi, tapi bahas tentang dunia musik yang merupakan dunia yang sempat iringan di daerah sini. Oh iya. Yang mana itu dunia sempat geluti, Mas ya? Oh iya, ini udah lama sih sebenarnya. Lama. Beliau sering menelurkan karya-karya musik yang apa ya? Sedikit sih. Banyak, Mas. Udah banyak ya. Mesin-mesin pembuat karya itu hasil. Harusnya ilmuku dulu. Ilmuku itu sama yang buat, yang ngeracik. Itu kan berawal dari puisi kan. Dari puisi terus aku buat aransemen musik yang ya lumayan ya anggap aja orisinil, akhirnya jadilah itu. Oke. Ini apa, Mas? Coklat milkshake. Oh, sponsor. Jadi ilmuku yo. Benar. Ilmuku itu sampean yang itu buat. Istilahnya itu aransemen musiknya itu orisinil dari saya. Ilmuku. Gitu. Ya. Terus gitulah, berarti apa namanya? Berubah. Apa namanya? Dunia. Merubah dunia itu dari ciptaannya Alkafinita. Ciptaannya Alkafinita. Nah, gitu. Tapi sampean dulu kenapa nggak masuk Alkafinita, Mas? Maksudnya, waktu itu aku kan nggak punya semacam apa ya? Apa itu namanya? Laguku diterbitkan di suatu perusahaan rekaman ya atau semacam ya entertainment gitu. Nah itu lagu saya itu masuk ke Alkafinita Entertainment. Jadi dipublikasikan oleh Alkafinita Entertainment. Nah, dan akhirnya lagunya itu waktu itu ada dua versi. Versi saya sendiri sama versinya Efrida. Nah, itu gitu. Nah, itu ada dua masalah. Jadi ilmuku versi saya, ilmuku versi Efrida dan merubah dunia waktu itu. Jadi sementara masih 3. Begitulah kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang mendengarkan lagu-lagu Alkafinita itu juga merupakan ada buah karya dari Mas Hafsan, guys. Ya, saya masih panjang perjalanannya. Panjang. Ya, gitu. Ya, jadi dari SMA sama sudah menggeluti dunia musik ya. SMA itu masih sekedar hobi malah. Sekedar hobi? Iya, masih hobi itu SMA itu. Saya mulai seriusnya itu kayaknya mulai tahun 2000-an. 2000 itu bahkan 2000 berapa ya? 2004 atau 2005. Terus showcase-nya 2007. Showcase berarti mulai manggung deh. Kalau manggung malah sebenarnya 2000-an udah mulai manggung. Istilahnya sudah apa ya? Kayak nggak hanya saya sebagai personal, tapi saya sebagai seorang musisi profesional. Saya musisi. Nah, itu musisi masih ya lagu-lagu umum gitu. Malah nasyid. Juga ikut nasyid juga. Iya, apa ya? Jadi saya istilahnya itu tim nasyid ya. Jadi namanya malah gini.
Alkafinada malah aku awalnya. Alkafinada. Terus terang iya. Dan itu ada singkatannya. Apa itu? Nada, nasyid and dakwah. Woi, nasyid tadi digabungkan dengan dakwah. Tapi sebenarnya nasyid pernah ya dakwah ya pasti ada itunya. Jadi ya istilahnya itu hanya ditekankan saja sih, tekankan saja. Nasyid and dakwah waktu itu. Nah. Terus itu timnya udah off tahun 2004. Akhirnya berikutnya ya tinggal saya yang melangkah sendirian. Oh, begitu. tapi bicara soal musik nih Mas. Iya. Memang musik itu kalau menurut beberapa referensi penelitian itu kan memang berpengaruh terhadap psikologis ya. Bener. Psikologis. Iya. Kita semangat itu ya bisa dikarenakan kita dengerin musik-musik yang itu memang bisa memacu kita ya kan. Iya. Jadi musik itu juga berperan dalam membangun semangat kita, termasuk juga membangun spiritual, membangun keimanan itu betul ya, bisa ya? Iya, bisa. Ada pengalaman nggak spiritual itu terbangun karena musik-musik yang pernah saya mendengarkan atau ciptakan? Oke, yang dengerin dulu aja ya. Iya, dengerin. Nanti lain lagi. Kalau yang dengerin sih istilah gini ya. Ya. Sekitar tahun 2000-an itu zamannya lagu-lagu nasyid kayak Raihan, Brothers itu rame emang. Nah, itu aku waktu itu mendengarkan lagu-lagu pas itu seperti kayak aku menemukan oasis di tengah gurun pasir gitu. Oh, aduh. Jadi istilahnya itu nikmat sekali menurutku. Nikmat sekali, terus apalagi secara spiritual ya itu ya. Apalagi itu kan lagunya juga ya pasti ada dakwah juga. Jadi kan benar-benar kita merasa ya secara spiritual itu dapat ya. Iya, dapat feel-nya. Nah, itu bahkan sebelum Brothers dan Raihan ada kok nggak salah itu Nada Murni, The Zikr. Nah, itu tambah itu lagi. Makna spiritualisme itu bisa masuk. Jadi kalau misalnya buat renungan itu sangat mengena sekali. Mengena sekali. Bahkan kalau kamu dengarkan sendirian misalkan kondisi sepi gitu. Jadi ada kondisi lagi ruangan sepi ya, kamu aja itu dengerin itu pakai headset malah lebih syahdu malah. Nah, gitu. Aku juga ada pengalaman sih Mas, jadi benar-benar ngefek banget ya. Jadi aku kan pas tahun lalu itu sempat kena TBC. TBC terus ya sempat di rumah terus pengobatan. Ada lagu yang itu benar sangat-sangat membuatku termotivasi, itu lagunya Ed Caustic yang judulnya yang Wahai pemilik nyawaku, itu loh. Apa sebenarnya? Betapa lemah diriku ini. Aku lupa lagunya. Nanti tak tulis di bawah sini. Itu kayak bener-bener membuat spiritku bangkit lagi, karena itu kan kayak lagu spirit untuk bersyukur terhadap kesehatan yang kita miliki. Betul. Nah, selama ini aku jadi berevaluasi, ya Allah, berarti ada kesehatan nggak tak syukuri, jadi aku sampai sakit begini. Iya. Nah, itu kayak benar-benar membuat motivasi jadi lebih bangkit lagi gitu. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin ya masih menganggap lagu sekedar lagu, tapi enggak, lagu itu terkadang mengandung ideologi, mengandung spirit, ya kan? Iya, benar. Yang itu bisa mempengaruhi psikologis kita. Iya. Nah, ya. Tapi sama dulu ketika itu kan ada yang dengarkan, yang diciptakan, nanti itu juga berangkat dari spirit tertentu atau gimana? Kan sering. Nah, ini bedanya ya. Ya. Kalau kita emang targetnya lagi mendengarkan lagu, jadi dikatakan kita itu adalah sedang penikmat lagu, jadi menikmati lagu. Lain lagi ketika kita jadi yang menciptakan lagu, jadi bahasanya itu kita berencana atau gini ya, membuat lagu yang bisa membuat penikmat itu bisa nangkep pesan dari lagu itu. Nah, oke. Kasih masuk nih komunikasi. Iya. Ya gitu. Jadi itu bedanya penikmat sama pembuat. Betul. Nah, jadi kalau dibilang bisa maksudnya itu sikap terus perilaku itu untuk dalam ya istilahnya jadi itu untuk kalau cuma menikmati ya enak, kita tinggal merasakan ini enak masuk apa ini. Tapi itu mereka yang istilahnya itu membuat lagu loh ya. Itu tidak hanya buat penikmatnya, itu tidak hanya buat kita sendiri, tapi orang ya ikut menikmati gitu loh. Nah,
Nah itu loh, benar-benar kalau misalkan pengen buat karya yang bisa dinikmati semua orang, jadi kalau bisa itu kamu misalkan punya semacam emotional attachment ya, maksudnya punya keterkaitan emosi itu, biarkan penikmat itu mengetahui bahwa kita punya emotional attachment, mudah-mudahan mereka juga punya itu juga gitu. Emosinya bisa tertransfer gitu ya. Betul. Nah, itu gimana Mas? Boleh sharing nggak kira-kira mungkin langkah-langkah atau tips-tips sampean ketika membuat sebuah lagu yang itu apa ya? Menurut kita tuh lagunya ini mengandung makna yang besar dan spirit yang besar. Nah, kayak lagu instruktur itu sama yang buat ya. Yang wahai kau instruktur, itu ya. ajari aku arti kebahagiaan. Ya, mohon maaf tidak disebar nggak secara ini ya di luas-luas banget tapi itu tak pakai. Aku kan pernah buat video buat perpisahan sepupuku atau organisasi lah. Itu aku juga pakai backsound lagu itu loh, karena itu lagunya ya relate banget sama kondisi yang saat itu. Nah itu gimana tips-tipsnya sama bisa gini. menciptakan? Pokoknya itu apa ya? Aku itu target buat lagu itu bisa itu apa? Tadi ya itu. Saya itu membuat suatu profil yang membekas di mereka yang menikmati itu. Nah begitu. Jadi bahasanya itu diusahakan itu mengena sekali. Jadi nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu bahasa-bahasanya kayak yang nggak bisa dipahami orang lain, bahasa langit gitu enggak. Tapi paling enggak ya bahasa yang down to earth, jadi bisa dipahami semua orang. Tapi juga bekasannya lumayan luar biasa gitu. Begitu. Termasuk menggunakan diksi-diksi yang itu mengandung feel. Aku terus terang ini masih terus belajar soal yang kayak gini-gini. Kayaknya yang teman-temanmu yang udah lulus itu sebenarnya sudah saya lihat dapat gua ya diksi lah ya apalah gaya bahasa gitu ya catat nih itu saya paling udah dapat, sisanya itu segera diterapkan gitu loh, diterapkan. Cuma ketika diterapkan itu ya nggak langsung kadang-kadang ada yang itu tidak ya istilahnya nggak kadang-kadang sesuai textbook itu kadang-kadang ada yang nggak pas. Nah justru itu ketika kamu udah turun ke bawah diterapkan itu ya kalau bisa ya nggak usah kaku banget lah, jadinya itu dibuat dinamis gitu loh, dinamis. Oke. Nah kalau membangun spiritual lewat musik itu kira-kira gimana Mas? Kadang-kadang kan ada orang itu yang ini musiknya udah musik motivasi nih, udah musik lagu-lagu religi, dakwah, tapi kita itu nggak merasakan feel dari musik itu, nggak terbangun spiritualitasnya. Itu menurut sampean gimana kira-kira? Tips kita tuh bisa membangun spiritualisme tapi lewat musik yang kita dengarkan. Saya ambil kasus ya. Kalau misalkan lagunya ada lagu yang membangkitkan spiritualisme tadi. Jadi kalau buat macam perenungan misalkan terhadap nih ya yang paling gampang. Perenungan ketuhanan lah. Atau perenungan tentang fenomena apa gitu ya. Itu bisa diksinya, bisa urutannya itu dari bait ke bait ini nyambung. Nih saya tipsnya nih nggak hanya saya yang terus terang bisa memvalidasi ya. Itu begitu. Jadi istilahnya itu benar-benar nyambung. Kalau nggak nyambung itu terasa banget malah. Kalau nggak nyambung terasa banget dari bait 1 ke bait 2. Kalau nggak ada itunya lurusnya itu nggak nyambung dan orang menikmati misalkan nggak hanya sekedar yang iramanya saja ya. Kalau yang mengamati liriknya juga tahu-tahu akan merasakan kok ada apa kok nggak nyambung gini gitu. Tapi ini lebih ke sebagai pendengar sih Mas, sebagai pendengar. Nah itu Ya gimana sebagai pendengar? Kita pengen bangun spiritualitas kita melalui musik, tapi kita ingin mendengarkan musik. Jelas ya. Gimana? Itu sesuai dengan momen yang ingin yang ingin dibangun. Jadi misalkan pinginnya yang perenungan ketuhanan, saya sarankan lagu-lagu Bimbo. Jadi ini satu kasus ya. Bimbo terus apa itu dan apa ya lagi? Ya yang sekarang lagi rame-rame kayak
lagu religi dari Ungu, Gigi dan lain-lain. Nah, itu kayaknya pas itu untuk membangun spiritualisme itu. Jadi kita harus tahu dulu kita mau bangun spiritnya dalam hal apa. Betul. Baru kita cari lagu itu yang sesuai gitu. Benar, yang sesuai dengan yang baru kita bangun. Kondisian yang dibangun gitu loh. Nah, itu gitu. Atau bisa gini juga nggak sih, kayak ada pengalaman gitu. Misalkan nih, kan pernah aku tuh struggle dalam hal tertentu. Lah aku dengerin lagu Bondan yang tetap semangat. Nah, dalam pas struggle itu aku sukses. Jadi kayak aku terngiang-ngiang, oh kalau aku sukses berarti aku harus dengerin lagu tetap semangat Bondan itu. Bisa nggak kayak gitu, Mas? Bisa. Pengalaman real yang kita tuh pernah sukses atau pernah bener-bener bisa. Pokoknya nggak sampai bikin ini ya, turun motivasi ya. Turun motivasi. Pokoknya bisa tetap bisa ya tadi ngomong tetap semangat ini ya, itu nggak apa-apa gitu. Oke. Apalagi ini ya, ini kasus khusus ya. Sekarang aja pandemi ini saya lihat insecurity, stres, depresi itu, ini true story my friend, true story ya, itu sering terjadi itu. Nah, kayaknya siap-siap entah ya kamu nyari lagu secara dari online di kanal-kanal musik itu ya. Yang temanya adalah membangkitkan motivasi supaya tetap semangat meskipun pandemi sekarang gitu. Oke. Begitu. Tapi kalau ngomongin musik nih Mas, Saman lebih penting mana antara irama sama lirik? Nah, kan kata gini, kita tuh nggak tahu nih liriknya itu ngomongin apa, artinya apa, nggak peduli wes betul amat. Tapi iramanya tuh enak kayak lagu-lagu Korea. Kan saya tuh akhirnya suka denger lagu Korea yang judulnya itu lagunya After School, judulnya itu Weekly. I'm so good with you, itu lagunya iramanya enak tapi nggak tahu artinya apa. Yang penting itu iramanya. Tapi kalau tuh ngomong bikin atau semangat. Iya, kalau ngomong atau irama atau lirik, jujur saya ya teman-teman, itu prefernya ke lirik. Bukan, malah ini aku anggap ini malah pertanyaan jebakan. Karena sebenarnya itu irama lirik tuh gak bisa dipisahkan. Jadi itu barengan. Nah, gitu. Tapi kalau lagu-lagu luar nggak tahu artinya liriknya apa gimana? Ya kalau ya satu kasus saja ya. Memang aku lagi beberapa aku lagi senang ada lagu Korea misalkan. EXO, Suju. Oh iya. Tapi aku harus nyari ini apa ya? Harus paham dulu. Oh, lagu ini memang temanya begini. Jadi paling enggak ini loh. Harus paham ini lagu ini obyeknya itu siapa gitu. Obyeknya siapa. Nah, kalau das itu ya meskipun kita nggak paham lirik, jadi ya yang bahasa asing yang kita nggak menguasai loh ya. Ya kita nikmati aja itu. Tapi yang kalau yang benar-benar bener membangun motivasi itu ya nggak sekadar irama juga dong, ya liriknya juga iya. Dan gini, saya nggak ngomong jangan pakai atau ya, ini dan loh. Jadi irama itu semacam ini ya, ngefek ke alam bawah sadar kita sebenarnya. Alam bawah sadar. Ya, betul. Jadi kalau kamu play berulang-ulang, itu iramanya itu akan membekas di kita itu. Iya. Kalau lirik ya, itu iya kalau berulang-ulang, tapi kalau kan ada yang pertama kali tersentuh misalkan influence ya, pengaruh gitu loh. Itu nggak belum berulang-ulang, nunggu sekitar 2 kali 3 kali itu nganggap pelan-pelan kita akan membangun suatu kesadaran bahwa oh gini ya. Nah, ini ya, begitu. Jadi dua-duanya itu penting. Tapi kalau lebih penting mana antara lirik sama irama? Milih satu. Masalah pentingnya ini loh, masalah penting ya sama-sama penting atau memiliki peran masing-masing gitu ta? Iya. Kayak suruh milih kaki sama tangan, pentingan mana? Ya dua-duanya penting, tapi memiliki peran masing-masing kayak begitu. Saya lihat ini kayak ya tadi nggak bisa dibuat pilihan, itu dua-duanya itu barengan. Sangat penting. Nah, begitu. Kayak misalkan lagu-lagu romance. Umum. Romance itu kan kadang-kadang kita liriknya memang begitu, tapi saya suka iramanya. Itu salah nggak kira-kira? Oh gini ya, kalau suka iramanya sih bagi yang penikmat lagu ya, itu ya harap maklum biasa gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi kita yang nggak cuma sekedar terlena oleh
irama apa ya? Itu kalau liriknya juga paham. Akhirnya kan apa menurutku itu juga ya tidak selalu akan gampang terhanyut juga sih. Nah, gitu. Akhirnya juga ya ini kalau nggak salah itu apa ya? Tuh bahasanya itu ini ya jadi kalau kita memang lagi senang menikmati itu mesti ada semacam ini ya, ada mengapa kita pengen ini loh ya, istilah itu penasaran kenapa suka lagu ini. Nah itu jadi gini, jadi kan kita akhirnya lama-lama ngerti ini lagunya ini buat apa, targetnya siapa. Nah itu loh. Jadi juga aku apa tuh terinspirasi oleh puisi guru kita ya. Jadi judulnya itu musim-musim membuat karya itu jangan sekedar mengetahui itunya saja, harus paham apa dibalik dia itu membuat itu dulu. Nah, gitu. Berarti ya karya lagu ya karya ya. Ini bahas nggak karya. Ya nggak sekarang karyanya saja, tapi latar belakang karya itu dibuat, terus tujuannya apa, terus harapannya yang buat karya itu apa. Nah gitu. Betul sekali. Jadi akhirnya apa? Ya kan aku mulai memiliki kesadaran penuh akhirnya tuh menikmati benar-benar nggak setengah-setengah loh menikmati lagu ini. Kalau perlu ya totalitas. Betul. Nah begitu. Ya. Tapi kalau saya tanya gini Mas, salah nggak sih Mas kita tuh dengerin lagu romance? Karena kan terkadang nih kita kalau denger lagu romance tuh image-nya negatif. Nah menurut sampean salah gak kalau kita tuh menikmati atau bahkan suka lagu romance? Terus terang nih, saya juga termasuk penikmat lagu romance. Oke. Nah salah gak kalau kita begitu kalau menurut sampean? Lagu-lagu ya, Rosa, istilahnya kalau dinikmati secara personal itu nggak masalah ya. Tapi kalau dinikmati bareng-bareng, nah kalau dinikmati bareng-bareng ya empati dikit lah. Karena nggak semua orang itu suka sama selera musik. Iya, itu orang tuh udah beda persepsi, beda pemahaman apa itu. Oh iya. Jadi beda persepsi, beda pemahaman. Ya kalau ngomong ini bagus, tapi yang lain ngomong biasa-biasa aja lah gitu. Artinya selera musik kita itu nggak match sama orang lain gitu ya. Kalaupun ada misalkan kalau ada yang diakui semua itu bagus. Cuma rata-rata ya nggak banyak yang kayak gitu, nggak banyak. Jadi, ya misalkan sekitar kamu ada stok 5 misalkan, kamu memang suka 5-nya. Tapi kalau misalkan dengerin bareng-bareng sama temenmu, nggak semua 5 ini dinikmati, paling beberapa aja. Aku kasih nyebutin berapa, intinya tidak semua gitu. Nah begitu gitu. Terus ngomongin lagi tentang apa ya, dakwah. Sekarang kan juga bisa dakwah via musik ya. Sebenarnya bukan sekarang sih. Dari zaman-zaman Wali Songo itu bahkan Wali Songo sudah memanfaatkan musik untuk media dakwah kayak Lir-Ilir. Ya itu kali Jogo itu. Nah itu iya. Bisa memasukkan gundul-gundul pacul. Masukkan dakwah ke dalam musik-musik tradisional Jawa gitu ya. Ya tadi itu ya itu salah satunya itu. Tadi itu kan. Nah, dari dulu sampai sekarang kan musik itu media yang cukup prospek untuk berdakwah ya kan? Betul, iya, betul. Tapi apakah sekarang itu prospektusnya masih sama Mas kayak dulu? Musik bisa digunakan untuk berdakwah? Bisa ya? Bisa. Masih seberapa prospek itu musik untuk berdakwah? Seberapa efektif? Ya. Misalkan kamu mau berdakwah di suatu komunitas ya, dengan musik yang tujuan tadi, akhirnya itu akan menyebabkan akan apa ya, dakwah itu akan tersampaikan ke seluruh komunitas. Itu gitu toh. Nah itu jadi kalau memang umum, tapi ya nggak bisa semua umum itu menerima kan itu. Paling beberapa kalangan atau beberapa orang aja itu ya. Begitu. Contohnya kayak Maher Zain itu juga musik-musiknya kan bernuansa dakwah, religius etkostik. Itu ya. Beneran kayak yang tak alami itu ketika mendengarkan lagu etkostik sesuai dengan pengalamanku itu ya benar-benar merasuk gitu. Nah, Mas Hafsan juga menggunakan musik sebagai media dakwah. Mungkin buat teman-teman yang pengen berdakwah via musik, pernah musik ya monggo silakan aja. Silakan apa. Itu juga media yang cukup prospek ya. Iya. Ya. Biasanya kalau yang ya teman-teman kalau misalkan lagu yang dakwah ya mestinya kan ya yang pesan-pesannya sederhana dulu aja, kan selalu mengingat kebesaran Tuhan atau gini malah nggak kalau temanya itu hablum minallah juga hablum minannas ya. Jadi
ya nggak ini juga secara lurus bisa atau secara vertikal atau horizontal. Jadi misalkan saling bantu sesama makhluk misalkan apa. Betul. Nah, sebelum minallah, belum minanas. Ya, yang apa? Misalkan masyarakat ini lagi butuh pencerahan gini, nah ada semangat itu ke situ gitu loh. Oke. Nah, begitu. Nah, sekarang nih masuk ke Q&A Mas. Tadi ada beberapa yang tanya. Ya kita ambil 3 aja. Terus yang pertama dan tanya dari Hirza. Dia tanya tentang ada beberapa golongan yang nganggap musik itu haram. Itu gimana menurut sampean Mas? Musik haram. Waduh, itu tuh apa ya? Kalau misalkan dipaksakan ke situ ya jelas gak diterima ya. Jadi tapi kalau memang niatnya kita tuh benar-benar tidak apa? Nggak ngomong bahwa sebenarnya itu kok. Ya nggak ada tendensi untuk apa? Menjatuhkan suatu ini ya, suatu paham itu ya. Ya istilahnya itu kita niatnya baik-baik kok. Jadi niat baik-baik ya pesannya nggak usah terlalu istilahnya itu misalkan ke yang menganggap tadi yang haram tadi ya. Ya menyesuaikan aja lah sama yang sana gitu. Menyesuaikan aja. Ya sananya pengennya yang apa? Hadroan ya hadroan. Yang pengennya yang apa itu bahasanya? Biasanya kalau tadi apa? Ya tadi ya, yang bahasanya apa sih? Lupa. Pokoknya itu yang nyanyi-nyanyi yang apa ya? Selawat naria apa ya? Gitu. Nah, itu menyesuaikan aja gitu. Lain kalau yang di modern yang lain, nah itu kan masih bisa kita kan, masih bisa. Nah itu. Oke. Nah itu gitu. Jadi ya apa daripada ntar bikin apa ya? Mesti apa ya bisa nggak ngalah ya, tapi nyanyi apa menyesuaikan dengan permintaan pasar aja lah. Oke. Jadi keyakinan dia begitu ya udahlah, tapi kita punya keyakinan lain gitu. Iya apa ya? Jadi tapi kalau menurut sampean haram tak enggak musik itu? Enggak menurutku. Enggak ya? Enggak. Jadi kalau menurut pengalaman saya belajar agama juga enggak ada sih yang ngomongin musik itu haram. Iya. Jadi haram kan sesuatu yang itu memiliki dampak biasanya negatif untuk manusia kan. Contoh babi haram. Kenapa babi? Karena ada beberapa dampak penyakit. Ya kan, miras, homer haram karena ya kalau minum homer itu nggak sadar, kehilangan rasionalitas. Nah, kehilangan rasionalitas bisa melakukan tindakan-tindakan yang merusak, ya kayak memerkosa, kayak mencuri itu karena homer. Jadi menurutku sebagai pengamat nih, sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti ada dampak-dampak yang itu negatif. Sekarang kalau musik, misalkan musiknya itu nuansa dakwah, kebaikan, kan nggak apa-apa, apakah musik diharamkan? Nah itu nggak masalah. Justru harusnya tuh ya apa ya? Bagi mungkin apa sih? Nah kan niatnya memang menyebarkan kebaikan kan? Kalau kebaikan ya. Iya, musik kan sebagai media aja. Tergantung lirik-lirik pesannya itu tadi. Bahkan ada Habib Ja'far itu pernah bicara. Pernah ngomong gini Mas, musik yang haram itu adalah musik yang mana ketika garpu dan sendok kita itu bertemu kemudian berbunyi, kita makan maksudnya, tapi teman-teman kita kelaparan dan dia mendengar suara dari garpu dan sendok itu. Maknanya sebenarnya gini, musik yang haram adalah sebenarnya itu bermakna kalau misalkan kamu tuh bisa makan, kamu tuh bisa menikmati makananmu dengan enak, ting kan kan kalau makanan bunyi kan. Nah, temanmu tuh jangan sampai kelaparan. Nah, harus dibagi. Ya, itu musik yang haram katanya Habib Ja'far seperti itu. Oh, gitu. Ya. Mana cara ya mau anunya? Jadi, bisa diulangi berarti apa? Standar garpu. Nah, sendok sama garpu. Iya. Sama piring kan kadang-kadang bunyi kan. Iya. Nah, kan itu membentuk musik. Nah, tapi teman kita tuh nggak bisa makan dan dia dengar itu, kan dia kelaparan. Iya, kayaknya itu ada hadisnya. Etis dan unsur kepekaan juga. Kepekaan juga. Jadi nggak bisa dinikmati di satu ini juga ya, satu kalangan. Kalau bisa ya semua ya nikmati lah. Nah, itu gimana? Kalau aku memahami gitu sih aku. Memahami gitu. Oke, terus ada lagi nih Mas. Iya. Lagu-lagu koplo kan ada nih. Kira-kira kalau kita dengerin lagu-lagu koplo
Karena itu memang lagunya koplo kan dangdutan kan Mas. Nah sebenarnya tuh enak, tapi di beberapa lingkungan itu lingkungan Islam terutama itu nggak boleh. Menurut sama gimana? Oh aku di daerahku ya, maksudnya di daerah keluarga mertua aku di Sidoarjo. Ini real kasus beneran ya? Sholawat sama apa itu ya? Sholawat sama ya pokoknya itu tuh malah dibawain koplo. Oh. Oh iya apa ya? Ya saya istilah itu mod di mix gitu ya, aransemen koplo ya. Nah itu. Tapi sholawat. Sholawat iya. Sholawat. Oh iya sih ada. Iya. Itu kayaknya ntar apa ya? Kalau salah itu entah kenapa itu kok lebih gampang nyantol di mereka gitu. Gampang nyantol di mereka. Kalau yang itu tuh yang lain-lain kayaknya kurang ini sih ya. Mungkin karena mereka itu udah terbiasa dengan dangdut koplo, udah biasa dengan lagu-lagu yang media-media rancak gitu, akhirnya yang kayak gitu welcome itu disambut begitu. Kalau yang ini sih ya nggak tahu ya, mungkin yang sana mungkin nggak biasa yang kayak model begini, paling biasanya yang selainnya kali ya. Oke. Nah semacam itu menurutku. Nah sama tadi terakhir. Ya. Kalau kita post di sosial media kita lagu-lagu romance itu kira-kira masalah atau enggak sih? Kalau menurut sampean? Entah ya, ini aku nggak sampai mengaitkan dengan haki atau segala macam ya. Jadi mau ngepost cuma durasi sekian menit nggak masalah, kan cuma hanya menyunting apa ya, maksudnya ngedit lirik yang mengena yang buat kita. Tapi lagu romance? Lagu romance? Apa-apa ya? Nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau misalnya dibuat full itu kok menurutku jarang ya kayak gitu ya. Apa aku yang salah gimana ini? Jarangnya karena kenapa kira-kira? Ya biasanya itu entah itu kayaknya kalau misalkan dia tuh buat dia punya acara kayak tunangan, acara nikahan apa itu sering ngepost full pernah ada kayaknya. Ada. Berarti nggak apa-apa sebenarnya? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Kita post lagu-lagu romance di... Tapi kalau bisa, biar jelas itu ada sumbernya gitu loh. Biar jelas. Lagunya jadi siapa? akhirnya, meskipun kita nggak mengepost ya, jadi kalau mereka tahu ini lagu apa ini, akhirnya kan secara tidak langsung itu terkatrol itu promosinya itu. Nah, gitu loh. Nggak mungkin yang ditanyakan adalah efek ke citra dirinya Mas, ke orang-orang lain. Kalau dia takut dianggap bucin mungkin ya. Atau dianggap apa gitu. Iya. Kan khawatirnya gitu. Tapi padahal dia cuma pengen ngepost aja. Itu. Jadi istilahnya apa ya? Kalau emang tuh buat semacam pengkondisian buat diri ya nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Oke. Oke teman-teman, nggak ngerasa sudah setengah jam lebih. Ya. Panjang juga ya. Sharing saya dengan Mas Hafsan dalam tema yang cukup digeluti ya sama Mas Hafsan dari masa-masa SMA. Ya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, semoga menginspirasi buat teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin bertawa melalui musik, silahkan dan semangatlah. Oke, ada yang misalkan ada yang mau nanya misalkan ada pertanyaan. Bisa di DM ya di Instagramnya beliau. Oh iya. Nah, kalau sama juga buka kursus musik ya. Tadi di post IG story-nya. Bukan kursus ya, lebih ke mental training ya menurutku, mental training atau live training aja sih. Itu gimana modelnya Mas? Mungkin bisa dijelasin. Saya dulu promosi nggak apa-apa. Jadi aku selaku pimpinan Alfi Entertainment ini membuka kesempatan bagi kalian-kalian yang ingin menyalurkan bakat lewat menyanyi, mencipta lagu, atau penguasaan alat musik kayak gitar, keyboard dan lain-lain. Nah, medianya ada di kita. Jadi kita akan bantu untuk jangankan bakatnya itu ya, itu tidak hanya dipoles sekali dua kali, bahkan insya Allah puluhan kali. Gak hanya level beginner, insya sampai Allah level intermediate. Lebih dari intermediate. Expert. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang mau ini di akun saya yang biasa. Di akun Instagram yang mana yang
Oh itu. Oh, yang apa? Yang khusus Musik. apa? Itu Night Guard 181278. Oke. Nah itu di sini ya. Di Ya, sini. salah satu nih. Sama mungkin ada acara nikahan terus butuh musik itu juga itu Alvin bisa. Entertainment. Tenang kita nih, kita kalau ya sekarang lagi eranya lagi yang mulai ini ya, lagi longgar ya, longgar. Tapi tetap taat prokes ya, taat prokes. Jadi bisa kita ini nanti memberikan momen membahagiakan di wedding, atau mungkin silaturahmi mungkin. Nah, bisa menghubungi beliau. Ya, Oke teman-teman semuanya, sekian dulu konten kita pada kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, semoga menginspirasi. Kami akhiri, terima kasih buat Mas Hafsan pada kali ini karena sudah memberikan waktunya untuk sharing-sharing. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.